aku sih memang aku sendiri yang aku pelajari di kampus gitu ya. Soalnya kan waktu itu magang pastinya. Jadi ilmunya ya sejauh ini dari kampus waktu itu. Itu memang branding tuh kayak yang memayungi semuanya gitu loh. Jadi apalagi misal mau membuat UI UX gitu kan, pasti kita berangkatnya dari branding atau ilustrasi branding gitu. Jadi memang akhirnya mau kayak gimana pun pasti branding jadi awalan gitu sih. Kok namanya Slap Pixel nih? Jadi namanya Slap Pixel tuh sebenarnya dulu namanya mau apa ya? Slap deh, slap. Pengen cepat gitu. Tepat gitu. Terus nyari nama yang berhubungan dengan ilustrasi lah. Ya akhirnya milih Slap Pixel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ya masuk. Ya siap. Nih kita lagi Gerobak Studio, Slap Pixel sama OWW, satu tempat. Satu tempat. Masya Allah. Ramai banget. Ya ini mungkin belum full soalnya, jadi masih beberapa kursi-kursi yang kosong. Ya. Iya betul. Gimana Mas? Siap. Oke. Di ruangan sini mungkin ya bisa ngobrol. Siap. Masya Allah. Ya silakan Mas. Oke. Ya gini kondisinya maaf cukup berantakan ya. Tapi keren nih. Jadi emang studionya yang full kerja tuh kayak gini nih. Biasanya agak berantakan. Tempatnya gitu juga ya. Kalau rapi malah jadi pertanyaan. Lah iya bener. Keren Mas. Gitu. Ini ininya ya apa namanya? Time schedule-nya. Kalau kita pakainya sebenarnya lebih ke digital ya. Cuman kalau ini cuma beberapa notes yang penting aja mungkin. Oh gitu. So mungkin kalau memang lagi open discuss di ruangan, nah kita baru pakai ini. Masya Allah. Emang kecil Mas ruangannya, soalnya Slap Pixel kan orangnya cuma berapa ya? Cuman 10 orang. Boleh kita duduk dulu Mas ya? Boleh, sini ya. silakan. Mungkin tak panggil itu ya, kancah sekalian. Oke, siap. Oke, bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Ini kita lagi di studionya Slap Pixel ya. Mungkin kalau orang-orang lebih familiar One Week Wonders OWW. Nah ini adalah punya anak perusahaan ya, sister company-nya namanya Slap Pixel. Yang mana mungkin kalau OWW kan sudah terkenal ya di mana-mana. Masya Allah. Kalau Slap Pixel ya mungkin ya sudah terkenal juga, tapi masih perlu digali karena bisnis model ini unik nih. Jadi kalau yang lain-lain tuh pada membanjiri di dribble dan lain-lain itu lebih ke UI UX. Nah ini lebih ke branding ya gitu. Nah di sini ada Mas Piko sama Mas Salmon dan Mas Panca ya. Nah, sebagai Mas Piko sebagai founder dari One Week Wonder, termasuk juga salah satu founder juga yang menginisiasi Slap Pixel ya. Kayak gitu. Terus kemudian akhirnya Mas Salmon dan Mas Panca ini yang menggerakkan. Nah ini unik nih karena kita tahu bahwa industri desain sekarang ini kan terus bergerak ya, apalagi dengan tantangannya AI dan sebagainya. Nah ini masih bisa eksis dan terus beranak pinak tuh kan. Masya Allah gitu kan. Jadi kita butuh insight-insight kayak gitu buat teman-teman juga yang mungkin mungkin secara skill udah mumpuni tapi bingung mau cari job kemana dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini dalam rangka istilahnya supaya kita menularkan ilmu yang bermanfaat lah ya buat teman-teman semua kayak itu, supaya tujuannya tuh sebenarnya juga ingin meningkatkan industri kreatif Indonesia ini pada umumnya ya, freelancer juga tuh bisa sama-sama mendapat istilahnya kesejahteraan, kemakmuran ya, menikmati kegurihan market luar lah ya bareng-bareng kayak gitu. Yang mana itu jelas nggak akan habis walaupun dikeroyok satu Indonesia kan kayak gitu, karena marketnya global kayak gitu. Nah dari Mas Salmon dulu Mas, mungkin bisa diceritain sedikit tentang awal berdirinya Slap Pixel seperti apa, terus spesialisasinya dan sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi dulu awal berdirinya Slap Pixel itu aku sama Panca. Kebetulan Panca waktu itu posisinya magang ya. Oh ya, gitu. Magang di OWW. Magang di OWW. Makanya di internship, cuman ya memang dari Mas Piko menunjuk aku dan Panca buat nerusin nih, buat fokus bikin sebuah subscription service gitu ya, beda sama yang itu.
dan bergeraknya di branding karena kebetulan di Wondy Guntur kan belum ada bidang yang fokus banget divisi branding. Divisi branding kan. Nah, jadi kita ditunjuk untuk mengembangkan itu. Gitu. Awal mulanya sebenarnya seperti itu. Nah, terus berjalannya waktu mulai dipikirkan nih, kayaknya branding oke nih buat dipikir gitu loh. Dari market juga cukup banyak nih dan awal-awal proses kita jalan itu kan sebenarnya dari limparan UW semua. Oh gitu, jadi klien-klien OWW yang awalnya bikin web, terus tanya bisa bikin logo branding juga nggak gitu? Oh, akhirnya dilempar kita buat mengawali kita memulai gitu. Oh gitu. Atau teman mungkin? Ya itu benar itu. Tapi pertanyaan gini, Mas Viko, kenapa nggak kemudian OWW sendiri ada divisi logo brandingnya gitu? Itu kenapa? Maksudnya kenapa terus habis itu harus bikin satu anak perusahaan lagi gitu? Jadi kan untuk One Week Wonder sendiri kan memang fokusnya kan kita mau lebih spesifik lah, walaupun kita labelnya sebenarnya lebih ke agensi, apa-apa aja ada gitu. Tapi ketika kita mau handle beberapa divisi gitu, ya kita pasti ada kendala lah. Oh gitu. Dan kita belum bisa kayak caranya membuat sistem seperti itu gitu. Nah, dulu tuh sebenarnya Slap Pixel itu lebih ke itu desain subscription service, dan itu bermulanya sebenarnya dari OWW itu juga lumayan banyak nih yang retainer ya. Kita pengen mangkas proses negosiasinya di situ ya, biar nggak terlalu ribet berkali-kali nego kita pengen terus lebih terbuka harganya, rasanya segini loh dan kamu dapat apa aja, jadi terbuka di awal. Dan kenapa kita memilih branding, ya kita memang dari awal itu OWW memang belum ada branding, jadi kita emang cuma fokus di UI, terus lanjut ke development, front end development khususnya. Nah, untuk branding ini sebenarnya di OWW itu selama ini kita pakai third party, jadi pihak ketiga kita nggak jarang lah, bisa dikatakan jarang buat ngerjain in-house-nya sendiri. Nah, kita pengen ada divisi branding sendiri yang benar-benar fokus di sana dan spesialisasinya ya di situ gitu. Jadi kayak apa ya? Channeling. Oke, sorry tak potong Mas. Kalau itu kan OWW sendiri kan tapi juga ngerjain ilustrasi ada, terus 3D juga ada juga kan, maksudnya kalau yang buat icon-icon gitu toh. Nah itu kenapa kan itu kan bisa dibikin kayak divisi? Kenapa branding ini nggak dibikin juga divisi seperti itu? Nah, kita lihatnya branding ini bisa lebih gede lagi. Jadi OWW itu sebenarnya udah punya red sendiri kan. Nah, branding ini ketika mereka punya nama sendiri, nama yang kuat, mereka bisa mempunyai market sendiri gitu. Ketika kita ngomongin ilustrasi, gitu kan biasanya dompleng sama graphic design, UI, entah kemana gitu. Nah, si branding dan logo desain ini tuh bisa berdiri sendiri gitu. Benar-benar. Spesial lah. Bukan elemen tambahan ya. Betul. Siap. Terus menariknya gini Mas, di Dribbble itu kan lebih banyak ke UI ya, maksudnya kalau kita tahu cara ekosistemnya seperti apa. Tapi kok bisa akhirnya muncul ide logo dan branding? Emang bagus juga itu potensi marketnya di Dribbble itu kalau ngomongin logo dan branding. Nah, enggak, Mas Panja. Kalau aku sih sebenarnya dari awal juga aku ini aja sih, hitungannya kayak nurut sama Mas Piko sama Mas Almond gitu loh. Aja gimana gitu kan. Karena ya kayak jujur aja, aku sebelumnya nggak bermain di Dribbble gitu kan. Dan ternyata kalau setauku sih memang setauku sendiri yang aku pelajari di kampus gitu ya. Soalnya kan waktu itu magang pasti ya. Jadi ilmunya ya sejauh ini dari kampus waktu itu. Itu memang branding tuh kayak yang memayungi semuanya gitu loh. Jadi apalagi misal mau membuat UI UX gitu kan, pasti kita berangkatnya dari branding atau ilustrasi branding gitu. Jadi memang akhirnya mau kayak gimana pun pasti branding jadi awalan gitu sih. Jadi untuk menyeragamkan dari identitinya si company jadi starting point atau jadi yang memayungi gitulah. Iya. Justru akhirnya malah jadi
ininya harus dibenerin dulu tuh sebelum sampai ke yang mana-mana gitu ya. Iya. Yang awalnya mungkin desain UI gitu, tapi ternyata malah brandingnya belum kegarap gitu ya. Benar. Tapi biasanya itu ditawarkan nggak sama dari UWW, misalkan UWW lagi nggarap perusahaan nih bikin UI, terus wah ini brandingnya kayaknya masih belum digarap, terus ditawarin, habis itu setelah deal baru dilempar ke SlapPixel, kayak gitu nggak ada kayak gitunya nggak? Ya kadang kalau yang di klien di SlapPixel ada juga yang dari kita suggestion gitu kan. Kalau memang dia kayak dirasa kok ini kayak nggak ada identitinya gitu loh. Dia kayak belum tahu arahnya mau kemana gitu. Karena juga ada yang dari klien mereka sebenarnya mau bikin UI UX atau bikin misal presentasi gitu kan. Tapi ternyata mereka juga merasa resah gitu loh dengan mereka sendiri gitu. Kita tawarin solusi lewat branding itu gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin branding ya Mas, kan branding itu kalau kita telaah itu kan lebih kompleks daripada hanya sekedar bikin logo kan. Nah, itu ada juga nggak Mas kayak proses discuss-nya sama klien, terus cara kayak brainstorming dan lain sebagainya, terus nanti ngomongin brand strateginya seperti apa, terus nanti masuk ke marketing campaign-nya kayak gimana, kayak gitu dibahas juga nggak sampai sedalam itu nggak kalau di SlapPixel? Kalau yang ini ya, yang dipraktikkan sekarang gitu ya, sejauh ini itu bermacam-macam sih Mas. Kalau klien kita pertama kliennya sama kebutuhannya gitu. Kadang ada yang memang praktiknya dia pengen praktis saja, singkat, brandingnya nggak mau terlalu luas, dia fokus ke visual identity aja. Gitu. Ada juga yang dia klien yang memang detail banget gitu, dia pengen storytellingnya kuat, dan pokoknya dia pengen melebar gitu lah. Kita pasti menyesuaikan kebutuhan klien gitu. Nah kalau brand strategi dan marketing kita ada arah ke sana, tapi sejauh ini belum sih. Tapi kita ada arah ke sana dan ingin memperluas gitu sih. Oh siap. Tambahan Pak. Cukup. Berarti kalau dalam menggali bikin brandingnya itu tuh tetap itu berdasarkan brief. Kalau misalnya ini yang selama ini kita tahu itu ngerjain project klien itu kan klien kasih brief, terus kita memvisualkan kan, menerjemahkan dari brief itu menjadi bentuk visual. Tapi kalau dari sini itu misalkan aku mau bikin logo untuk perusahaan, briefnya apa? Aku nggak tahu. Itu sampai di guide gitu nggak? Oh ya udah kalau gitu jadi sebagai konsultan kayak gitu. Itu ada kayak gitunya juga nggak, proses kayak gitunya nggak? Iya itu kembali lagi ngikutin klien sih. Karena kita metodenya juga nggak bisa ditembak sama gitu kan. Semua klien gitu. Kadang ada yang dia malah cuma ngasih nama, terserah kita. Kadang ada yang malah dia nggak punya nama, kita suruh bikin nama. Brand naming kita juga ada gitu. Dan kita ya ayo kayak biasanya kita diskusi secara bertahap, kita review harian, review mingguan gitu. Terus kita coba untuk mengerti gitu. Kebanyakan juga ada yang pendekatannya tuh brand personal gitu kan. Jadi dari foundernya dia punya idealis, dia pengen sesuai itu. Ada juga yang pengen sesuai market, ada juga yang pengen sesuai negaranya gitu kan. Jadi kadang kita menurut kita trend design tuh ini, tapi di negara itu nggak berlaku gitu. Itu juga kadang jadi insight juga sih buat kita. Kalau branding tuh menyesuaikan kebutuhan gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan idealisme kita. Oke. Berarti menerima ya istilahnya konsultasinya kayak gitu ya? Iya, beragam banget sih. Beragam banget ya. Nah itu terus gimana? Itu apakah termasuk dari service yang juga ditawarkan atau gimana? Karena kan itu kalau kita ngomongin studio kan rata-rata ya hasilnya apa, outputnya, outcome-nya gimana, bentuk visual kan jelas. Nah, tapi kan itu masih tahap menggali diskusi kayak gitu, sudah dikenakan juga nggak ada rate hourly-nya atau gimana gitu? Nah itu kenapa subscription, jadi ketika subscribe ya kita udah jadi partner gitu. Makanya si klien ini punya tim untuk diskusi, brainstorming semuanya. Itu udah include semua ya. Jadi enak ya hitung-hitungannya jadi ya. Iya, simple gitu kan. Jadi argonya jalan terus, ayo silahkan mulai gitu ya. Kita juga enak, si klien juga nggak segan mau ngasih tas apapun nih, kita siap. Wah, Masya Allah, mantap. Nah itu ada ininya nggak, ada batasan-batasannya nggak Mas? Syarat-syaratnya dalam subscription-nya tuh apa aja? Maksudnya, sehari hanya kasih waktu 8 jam doang atau apa mungkin gimana gitu? Ada istilahnya mekanisme TOS-nya lah ya, term and condition-nya. Kalau TOC kita based on yang seperti di website ya, kita kan memecahkan pricing itu berdasarkan 3 kategori. Nah kita menyelesaikan itu aja. Jadi ada kategori yang pertama itu yang fokus di branding, memang paket branding. Yang kedua branding dan digital experience. Yang ketiga itu yang sama development. Gitu. Ya, seperti itu.
Nah, kalau yang termasuk konsultasi itu di paket 1 pun juga termasuk bisa? Sudah termasuk dari paket gitu. 1 itu dari TOC asal misal dia kan subscription ini modelnya bayar di depan ya enaknya kita. Jadi dia membayar untuk 1 bulan ke depan. Jadi selama 1 bulan ke depan tuh mau apa aja diskusi apapun kita open. Gitu. Tapi limitasinya apa? Maksudnya cuman 1 manpower doang atau gimana dan lain sebagainya gitu? Ada 1 sekali order hanya boleh 1 atau gimana? Itu ada kayak gitu nggak? Ada. Kalau di TOC kita ada dan itu kalau di dalam website itu kita jelaskan detail. Oh detail ya? Iya, detail. Oke. Jadi misal paket yang pertama ini dibatasin desainernya 1, terus PM-nya cuma 1, terus nanti timnya itu dia cuma graphic designer. Nah, terus yang paket kedua nanti timnya apa aja. Jadi kita membatasi banyak hal ya. Mau nggak mau. Soalnya kalau nggak kita batasi ya bisa suka-suka klien jadinya. Itu. Ya. Jadi emang concern pertama kalau subscription model itu yang pertama adalah TOC-nya harus saling sepakat dulu. Oke. Kalau udah saling sepakat, semua sama align, ya kita bisa jalan aman gitu. Oh, Masya Allah, siap. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kok namanya Slap Pixel nih? Ini nama kayak Jadi namanya Slap Pixel tuh sebenarnya dulu itu Slap Pixel kan bukan desain service subscription ya. Jadi dulunya itu kita pengen bikin Canva. Sebenarnya pengerjaan udah 70% ya Mas Salman ya. Oh gitu. Udah 70%, hanya saja ada kendala di bagian ekspor ya. Ekspor ya, jadi di bagian development, bagian pas ekspor kita pengennya kan SVG. Hanya saja kita terkendala cuma bisa PNG, JPG ya. Ya, sebenarnya editable-nya kayak Canva sudah berjalan walaupun belum perfect gitu loh. Nah, jadi dulu namanya mau apa ya? Kita kan mau bikin platform kayak Canva tapi fokus di ilustrasi gitu. Yang berhubungan slap. Pengennya cepat gitu. Cepat gitu. Terus nyari nama yang berhubungan dengan ilustrasi lah. Mau slap ilus juga nggak masuk, slap fashion nggak masuk. Terus ya akhirnya mulai Slap Pixel gitu. Walaupun sebenarnya guyonannya kalau di studio gampang aja jenengi gabungin jenenge Slap karo studio Pixel gitu. Guyonnya seperti itu, tapi ya biar gampang jelasin. Oh gitu, ya siap. Terus itu nasibnya gimana itu Mas yang produk development-nya itu yang nggak jalan, nggak kelar itu? Nah, karena dulu kan kita pengerjaannya kan kolaps ya. Dilalah kita yang fokus di bagian visual, experience sama digital asset. Nah, ada tim sendiri yang fokus untuk di bagian development back-end-nya. Dan mereka belum bisa lanjut lah itu. Nyerah ya akhirnya. Itu dari perusahaan luar atau lokal itu? Lokal sih. Oh, lokal juga. Ya, Jogja juga. Terus daripada kita buang waktu juga, karena kita dari bulan September sampai Desember nggak ada progres kemajuan. Jadi kita putuskan untuk off dulu. Oh gitu. Nah, terus di awal tahun aku cobalah bikin kayak gini. Baru kepikiran. Oh gitu. Siap. Karena saya yang udah subscribe domain juga kan. Oh iya. Iya. Alasannya karena itu ya. Terakhirnya jadi udah booking 5 tahun. Masya kok Allah. nggak dipakai gitu. Terus mikir pelan-pelan. Dilalah. Garap-garap sih wae lah. Websitenya jadi kok dilalah. Ada anak magang. Oh iya. Tapi digital asetnya kepake juga nggak itu? Maksudnya tuh akhirnya enggak. Maksudnya itu kan milik eksklusifnya dari ini kan? Karena cuma sedikit juga. Jadi nggak banyak. Oh gitu. Iya. Mau diuploadin kayaknya nggak worth it juga ya kayak gitu ya. Siap. Nah terus berarti ini kan dari anak perusahaannya OWW kan. Nah berarti dari ini kalau kita ngomongin profit sharing ya. Nah itu berarti ada juga dari yang bagi hasilnya setiap bulannya tuh untuk masuk ke OWW juga atau gimana sistemnya? Kita sistemnya tiap tahun. Tiap tahun? Setiap tahun kita tutup buku, terus kita bahas sharing profit.
ke sister company, ke stakeholder yang lain juga. Oh gitu. Kalau berarti tergantung nanti persentasenya ya gitu ya istilahnya ya. Dan profit yang didapat, misal dari Slepixel terus anggap aja setoran ke OWW itu nggak kita bagikan secara semua. Jadi dana itu diolah lagi buat pendanaan ke sister company lain. Oh, jadi diputar terus. Iya. Masya Allah, keren. Ada apa lagi Mas yang next projectnya? Atau udah jalan? Yang udah jalan sebenarnya Visual Tab yang digital asset. Visual Tab. Iya. Udah jalan. Terus ada lagi masih. Oh, Masya Allah. ngeri. Ya, dan ini apa? Berarti kalau tadi ngomongin soal prospeknya upload logo dan branding di Dribbble, berarti prospek aja Mas ya? Atau gimana? Yang akhirnya sekarang berdiri sendiri ya lepas dari kliennya. Aku rasa OWW. sih semua platform prospek semua sih. Mau Behance, mau Dribbble, entah apapun. Tinggal kualitinya ya kita Ya gimana. tinggal gitu. kita konsistensinya kan Konsistensi. sama. Kita tahu lah cara mainnya gitu. Kayak misal kenapa kemarin sering banget ngobrol sama Mas Febri perihal Behance ya kita Oh gitu. pengen juga dapat alurnya gitu Insight, walaupun ya. sampai sekarang belum tembus gitu. Tembus fiturnya ya. Iya, tapi Oh, gitu. ya tetap kita coba terus karena emang salah satu jalannya kan ya seperti itu gitu. Iya. Jadi ya kita emang harus tahu cara mainnya gitu. Beda sama Dribbble kan emang udah lama kan. Iya. Caranya wis rada ngelotok lah. Iya. Berarti aktif terus ya bikin karya terus gitu. Iya, terus. Walaupun ibaratnya di sela-sela project yang kosong gitu terus bikin karya terus gitu ya. Itu karyanya itu tapi emang hanya sekedar buat portofolio dan study case atau juga sekaligus diupload jadi digital asset produk Enggak, gitu. khusus tadi guys. Khusus study case aja ya. Masya Allah. Dan dari situ ada bagian sendiri nggak Mas? Maksudnya saat project membludak, nah terus habis itu akhirnya semuanya bisa jalan. Nah, maksudnya semuanya garap project. Nah terus yang garap portofolio itu akhirnya dikalahkan atau dia nggak boleh diganggu. Soalnya di Slab Design sendiri emang kadang kayak gitu. Jadi kadang pas lagi full ya semua akhirnya garap project semua. Jadi yang garap stok portofolio nanti dikalahin dulu kayak gitu. Tapi saat kosong mulai akhirnya malah semuanya lagi garap portofolio atau stok kayak gitu. Nah, di sini gimana sistem kerjanya? Kalau di One Week Wonder sendiri sebenarnya kita kan udah ada scheduling. Walaupun misal anggap aja 1 bulan per orang 1 atau 2 shoot lah. Walaupun ketika project full itu nggak bisa dipaksakan gitu. Ya emang kita skip di situ. Gitu. Oh gitu. Tapi biasanya kita cari anak magang. Cari buat anak ngisi karyanya. Karena kan kita yang pertama anak magang itu kan belajar ya. Terus mereka kan nggak ditangguhkan ke project. Iya. Jadi fokusnya ya di situ, genjot anak magang buat dapat karya portofolio. Jadi project itu nggak keganggu. Nah, kebetulan ini juga lagi full sebenarnya. Oh iya tuh. Ya, Masya Allah. masih antri 1 atau 2 project yang belum ke handle. Yang di Slepixel? Yang di OWW. OWW, ya. Oh gitu. Jadi teman-teman magang itu diarahin biar kualitinya sama, jadi nanti bisa masuk ke schedule di bulan depan. Oh, oke. Siap. Jadi tetap bisa jalan terus ya kerjaannya ya. Berarti kalau misalkan pas full gitu, kliennya suruh nunggu ya, nggak terus kemudian timnya suruh ngelembur-ngelembur ya ibaratnya. Enggak. Anti lembur berarti ya? Atau Kayaknya gimana? nggak pernah lembur. Kecuali klien emang pengen speed up gitu. Kayak pas Lebaran kemarin, aku pengen speed up buat weekend ini gitu. Ya mereka bayar sendiri. Ada konsekuensinya gitu. Oh, Masya Allah. Terus duit lembur itu ya dikasihkan ke yang lembur. Oh gitu, jadi apa fair ya gitu ya fair. sama tim ya. Oh gitu. Siap. Berarti kalau yang di Slepixel sendiri, kembali ke Slepixel itu udah mulai ini Mas, maksudnya projectnya runningnya udah mulai stabil atau gimana? Atau kadang kosong, kadang full atau gimana? Kalau bicara soal klien cukup random ya, cukup naik turun ya, apalagi ke yang kemarin kan sempat ada Dribbble yang
yang kurang jelas tuh. Algoritmanya. Algoritmanya sempat Ya, berubah ya, fatal ya. dan berkali-kali ganti dan kita juga bingung juga mau Ngikutinnya. ngikutin algoritma dribble itu gimana soalnya. Kalau dari dulu kan kita ngikutin AWW nih dengan risetnya AWW, dengan caranya AWW, jadi kita terapkan. Gitu. Nah terus setelah algoritma dribble berubah, nah mau nggak mau kita harus ngelurusin lagi, lain lagi. Nah akhirnya ya pasti ada imbasnya, pasti ada imbasnya klien. Mau nggak mau kita harus belajar lagi, kita harus nyoba lagi strategi gimana cara buat dapetin klien ini. Nah kalau bicara klien ya alhamdulillahnya pasti ada. Pasti ada, cuman kadang karena tim kita dikit kan, jadi kita membatasi loadnya ya. Load kerja. Kita nggak bisa terima semua langsung kita ambil. Jadi kita menyesuaikan tim juga karena kita juga harus istilahnya dalam sebulan itu memberi schedule waktu untuk fokus di untuk pembuatan portfolio ya. Jadi kalau bisa eksplorasi. Kalau bisa pembuatan portfolio itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Soalnya itu nanti efeknya domino. Misal dalam 2 bulan nih kita ya udah full project nggak bikin porto. Itu bulan belakangnya bisa. Iya. Ya jadi malah loh kok kadang klien datang jadi zong gitu. Jadi benar. Ya kita harus maintain imbang antara namanya pengerjaan sebuah project sama pengerjaan untuk case study. Sebenarnya kita sudah terapkan ya untuk scheduling harian. Di kita itu untuk jam 9 sampai jam 12 kita itu memang difokuskan untuk mengerjakan case study atau portfolio aja. Nanti setelah istirahat jam makan siang jam 1 itu lanjut itu untuk full assign task dari project manager gitu. Nah itu penerapannya kalau kita selama ini gitu. Kecuali memang kalau ada satu anak yang memang dia kosong nggak megang project misalnya, ya udah dia full 1 hari khusus buat untuk pengembangan portfolio. Gitu. Masya Allah. Jadi bisa imbang ya, terus bisa terus karena ya benar sih itu jadi kayak lingkaran yang terus berputar kan, sirkulasinya gitu ya antara antara project sama portofolio. Wah ini udah terjawab nih tadi pertanyaan tadi. Masya Allah. Berarti kalau dari project manajernya sendiri itu bisa ngedesain juga atau full khusus nggarap ini manage project doang? Project manager itu nggak bisa desain. Cuman kebetulan dia itu dari studio yang memang bergerak di dunia kreatif juga. Jadi lingkungan dia itu memang udah lingkungan kreatif. Jadi mau nggak mau dia pasti harus tahu tes desain. Dia tahu desain yang bagus dan jelek kayak gimana itu dia tahu gitu. Terus istilah-istilah teknis itu umum ya, paham ya. Itu umum project manager tahu. Tapi memang project manager ya khusus saja untuk memanage teman-teman gitu. Terus itu untuk ininya gimana untuk alokasi waktu kerjanya dia? Kalau project manager kan kadang ya inquiry kan datang juga random banget kan, nggak di luar jam kerja kan. Nah itu gimana sistemnya? Iya. Kalau selama ini kita terapkannya ya yang pertama yang jelas di jam kerja itu wajib. Terus yang kedua kita terapkan untuk jam malam juga. Tapi itu nanti sifatnya adalah hitungan lembur. Hitungan lembur. Ya jadi kalau misalnya tiba-tiba ada jam 11 malam tuh tiba-tiba diharuskan call dan nggak bisa di reschedule di siang, ya mau nggak mau nanti dihitung lembur. Gitu. Yeah. Iya. Tapi ada persentase nggak ada misalkan success fee apa gimana dari setiap order yang digolkan misalkan ada kayak gitu-gitu nggak bonus tambahan gitu? Kalau diterapkan kita ada. Gitu. Itu kan masuk di gaji nanti. Gitu. Penerapan bonus itu untuk performance ada, misal untuk workload yang berlebihan ada, sama mungkin apa lagi sih? Kalau tunjangan ya, ada gaji pokok, gaji terus ada tunjangan dan ada bonus. Nah bonus sendiri itu untuk performance teman-teman. Gitu. Ya, siap. Oke, nah menarik ini tadi kan ngomongin soal cara-cara main dribble OWW selama ini. Nah emang selama ini gimana Kang? Maksudnya mungkin kan banyak yang juga belum paham cara main.